Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arif Faras dari kelas SP 3E. Saat ini saya akan menyampaikan materi tentang kedatangan Islam di Nusantara, refleksi pribadi atas proses Islamisasi di Indonesia. Kalau kita menengok sejarah, para ahli memang berbeda pendapat tentang kapan Islam pertama kali datang ke Nusantara. Ada yang bilang sejak abad ke-7 Masehi, ada juga yang menyebut baru sekitar abad ke-13. Tapi bagi saya, yang penting bukan soal tahunnya, melainkan bagaimana Islam bisa diterima dengan damai di negeri yang plural ini. Islam tidak datang dengan perang atau paksaan, ia datang lewat angin laut, pelayaran, dan hubungan manusia. Para pedagang muslim di Arab, Gujarat, Persia, dan Cina datang ke Nusantara untuk berdagang rempah, tapi mereka membawa lebih dari sekadar barang. Mereka membawa nilai-nilai kejujuran tentang tanggung jawab dan kasih sayang. Dari pelabuhan-pelabuhan seperti Barus, Aceh, Gresik, dan Demak, Islam mulai dikenal oleh masyarakat pesisir. Melalui pergaulan dan perkawinan, ajaran Islam perlahan tumbuh dan berakar di hati penduduk lokal. Prosesnya alami dan damai, seolah-olah Islam memang menemukan rumahnya di tanah Nusantara. Saya melihat Islamisasi bukan sebagai peristiwa agama semata, tapi proses sosial yang memanusiakan manusia. Islam mengajarkan nilai keadilan, kesetaraan, dan penghargaan terhadap ilmu pengetahuan. Ketika nilai-nilai itu berjumpa dengan budaya Nusantara yang kaya akan gotong royong dan kesopanan, lahirlah sintesis peradaban yang indah. Kita bisa melihat contohnya pada masjid-masjid kuno di Jawa yang beratap tumpang tiga seperti bangunan Hindu. Arsitekturnya lokal tapi ruhnya Islam. Atau lihat kaligrafi Jawi, perpaduan huruf Arab dengan bahasa Melayu. Bukti bahwa Islam tidak menolak budaya tapi menyerap dan memuliakannya. Islam di Indonesia tumbuh karena ia membumi, bukan memaksa untuk seragam. Nilai-nilai seperti toleransi, musyawarah, dan penghormatan pada perbedaan membuat Islam diterima bukan sebagai ancaman, tapi sebagai sahabat budaya. Saya tertarik dengan gagasan bahwa laut menjadi jalan dakwah Islam. Kalau dulu laut dianggap pemisah antar negara, bagi para pedagang muslim justru laut adalah jembatan peradaban. Di sepanjang jalur pelayaran Samudra Hindia hingga Laut Jawa, mereka meninggalkan jejak arkeologis, batu nisan dengan aksara Arab, masjid-masjid tua, dan artefak dagang dari abad ke-11 hingga ke-14. Semua itu menjadi bukti bahwa Islam datang melalui jalur damai dan budaya perdagangan. Bayangkan, tanpa senjata, tanpa pasukan, tapi dengan etika dagang dan ketulusan, Islam bisa menyebar ke seluruh kepulauan yang luas ini. Itu luar biasa. Bagi saya, yang paling menarik dari proses Islamisasi di Indonesia adalah sifatnya yang kosmopolit. Artinya, Islam di Nusantara tidak tertutup pada pengaruh luar, tapi juga tidak kehilangan jati diri. Ia bisa berdialog dengan budaya India, Cina, dan Eropa tanpa kehilangan esensinya. Misalnya, di pesisir utara Jawa, kita bisa melihat campuran budaya Arab, India, dan Tionghoa dalam seni ukir, busana, hingga sistem pemerintahan kerajaan Islam awal. Ini menunjukkan bahwa Islam di Indonesia tumbuh melalui pertukaran budaya dan pengetahuan, bukan dominasi. Saya merasa inilah yang membuat Islam di Nusantara begitu istimewa. Ia mengajarkan bahwa menjadi muslim juga berarti menjadi manusia yang terbuka, beradab, dan menghargai keberagaman. Kalau kita renungkan, proses Islamisasi di masa lalu seharusnya menjadi cermin bagi generasi kita sekarang. Umat Islam di masa lampau bisa menyebarkan agama dengan cara yang lembut, dialogis, dan penuh hikmah, tanpa media sosial, tanpa teknologi canggih. Tapi mereka berhasil karena akhlaknya lebih kuat dari kata-kata. Sekarang, di era modern ini, kita justru sering melihat agama dijadikan alat politik, diperdebatkan tanpa akhlak, bahkan dijauhkan dari nilai kasih sayang. Padahal, sejarah kita sudah memberi contoh bahwa Islam bisa tumbuh besar tanpa kekerasan, hanya dengan keteladanan. Jadi, bagi saya, memahami sejarah kedatangan Islam di Nusantara bukan sekadar pelajaran masa lalu, tapi juga pengingat untuk masa depan. Bahwa dakwah yang sejati adalah tentang meneladani, bukan memaksa, tentang mengajak dengan cinta, bukan menaklukkan dengan kata. Dari semua refleksi ini, saya belajar satu hal penting,
Islam di Nusantara bertahan karena ia hidup dalam hati masyarakat, bukan hanya di teks-teks kitab. Ia tumbuh dari keramahan, kesederhanaan, dan cinta akan ilmu. Dan warisan itu akan menjadi tanggung jawab kita untuk dijaga agar Islam tetap hadir sebagai rahmat, bukan ancaman. Sejarah Islam di Nusantara bukan sekadar cerita masa lalu, tapi identitas kita sebagai bangsa yang damai, terbuka, dan beriman. Terima kasih sudah menyimak, semoga refleksi ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.